Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihsan selaku dosen pengampu mata kuliah TIK dan teman-teman Kesmas B yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi Internet of Things atau IoT di bidang kesehatan. Berikut adalah anggota dari kelompok 3, ada saya sendiri Clarissa, ada Dayan, Zahra, dan Diah. Langsung saja masuk ke latar belakangnya. Jadi, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk itu dalam sektor kesehatan. Nah, Internet of Things atau IoT menjadi salah satu inovasi dalam revolusi industri yang memberikan dampak besar bagi sektor kesehatan. Namun meskipun memberikan banyak keuntungan, IoT ini memiliki berbagai tantangan yang perlu diatasi seperti keamanan data, infrastruktur yang tidak merata, dan lainnya. Jadi Internet of Things dalam bidang kesehatan atau sering juga disebut dengan IoMT atau Internet of Medical Things adalah konsep di mana perangkat medis ini terhubung ke internet yang memungkinkan pengawasan kondisi pasien secara real time dan berkelanjutan tanpa perlunya kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan atau pasien itu tidak perlu mengunjungi dokter secara langsung. Nah, IoT ini memanfaatkan berbagai sensor untuk mengumpulkan data fisiologis yang mencakup detak jantung, suhu tubuh, tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, serta parameter lainnya. Nah, data yang telah dikumpulkan tersebut akan dikirim ke cloud untuk dianalisis dan diproses. Salah satu penerapan yang paling umum adalah pemantauan pasien jarak jauh menggunakan perangkat wearable seperti smartwatch atau gelang kesehatan. Smartwatch ini dapat mengukur detak jantung, tekanan darah, serta kadar oksigen dalam darah. Nah, data yang dikumpulkan dari perangkat ini akan dikirim secara otomatis ke cloud sehingga dokter dapat memantau kondisi pasien dari jarak jauh dan memberikan intervensi medis jika terjadi kondisi darurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Diah Triatanti dengan NIM 85. Pokok bahasan yang selanjutnya dibahas yaitu terkait permasalahan dalam implementasi IoT di bidang kesehatan. Permasalahan yang pertama yaitu terkait dengan rendahnya tingkat keamanan dari data itu sendiri. Nah, rendahnya tingkat keamanan sistem itu akan menyebabkan terjadinya resiko peretasan dan kebocoran data. Lalu yang kedua yaitu terkait infrastruktur teknologi yang tidak merata, di mana infrastruktur teknologi ini sangat diperlukan dalam implementasi IoT di bidang kesehatan. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi ketimpangan pemerataan infrastruktur teknologi. Lalu permasalahan yang ketiga terkait dengan rendahnya literasi digital. Nah, rendahnya literasi digital ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran keamanan data pribadi dan berpengaruh terhadap kecepatan adopsi teknologi oleh masyarakat dan tenaga kesehatan. Lalu permasalahan yang keempat adalah terhambatnya interoperabilitas. Terhambatnya interoperabilitas itu terjadi karena kurangnya integrasi standar antar sistem. Nah, sebelumnya, interoperabilitas itu merupakan suatu kemampuan dari dua atau lebih perangkat, sistem, ataupun aplikasi untuk saling bertukar informasi. Lalu, yang kelima yaitu terkait dengan keakuratan hasil diagnosis yang belum optimal, di mana dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh perangkat IoT ini, itu hasilnya kurang optimal jika dibandingkan dengan alat medis yang biasanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sarah Sofina Mustafa. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu prioritas alternatif masalah. Yang pertama adalah peningkatan keamanan privasi, di mana peningkatan keamanan privasi ini dapat diimplementasikan dengan menerapkan teknik autentik dan juga enkripsi. Selain itu juga bisa menerapkan fog computing dan juga blockchain, di mana fog computing ini bisa mencegah adanya kegagalan dalam pusat data. Kemudian blockchain ini bisa meningkatkan keamanan data karena sistemnya yang terdesentralisasi. Kemudian yang kedua adalah pemerataan infrastruktur. Dengan pemerataan infrastruktur ini bisa dilakukan dengan pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur atau melakukan investasi pada pemerataan infrastruktur supaya pemerataan infrastruktur ini bisa mencapai pada daerah-daerah terpencil. Kemudian peningkatan literasi digital. Peningkatan literasi digital ini untuk mengurangi rendahnya literasi digital dengan pelatihan terkait dasar komputer, pelatihan jaringan internet, dan juga pelatihan menggunakan perangkat lunak untuk mendukung pemahaman terkait IoT. Selanjutnya adalah standarisasi protokol IoT untuk mengatasi hambatan interoperabilitas dalam IoT. Nah, ini tuh bisa menggunakan
IAAA 11037 atau Standar Nasional untuk Interoperabilitas pada Perangkat Medis yang memungkinkan IoT untuk berkomunikasi dengan sistem kesehatan lainnya. Nah, untuk selain protokol tersebut juga ada protokol lainnya, yaitu ada Z-Wave, kemudian ada AMQP dan juga ada API. Nah, terus selanjutnya ada peningkatan akurasi diagnosis, di mana peningkatan akurasi diagnosis ini untuk mengatasi bias hasil diagnosis dengan menggunakan teknologi wearable yang berbasis nanoteknologi dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi hasil diagnosis. Selanjutnya adalah analisis kesenjangan berdasarkan literatur. Yang pertama adalah kurangnya data empirik terkait penerapan IoT dalam kegiatan sehari-hari dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Nah, kemudian dengan adanya infrastruktur yang kurang memadai ini dapat menghambat implementasi IoT karena penggunaan IoT ini memerlukan koneksi internet. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan untuk IoT ini cukup mahal sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses IoT. Yang terakhir ada kesenjangan pengetahuan antar daerah dengan aksesibilitas yang baik mengenai IoT dengan daerah terpencil yang jauh dari jangkauan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Dayan dari NIM 77 izin menjelaskan perihal langkah perencanaan evaluasi IoT. Seperti yang teman-teman tahu, yang tadi sudah dijelaskan juga, IoT ini sudah diterapkan di Indonesia ya teman-teman. Dan masalahnya kita tuh belum maksimal dalam penerapannya. Oleh karena itu perlu adanya suatu perencanaan evaluasi. Nah, yang pertama itu adalah dikasih kebutuhan atau masalah. Pastiin apa yang benar-benar kita perluin, kita belum ada apa, ataupun kalau misalkan kita sudah ada yang harus ada, itu tetap dijaga. Kemudian yang kedua adalah studi kelayakan. Itu tuh agar kita tahu seberapa pantas, seberapa layak IoT ini akan diterapkan di masyarakat. Seberapa bermanfaatnya IoT yang akan diterapkan ini untuk masyarakat. Yang ketiga itu adalah arsitektur sistem IoT. Yang pertama itu ada data gathering layer atau lapisan pengumpulan data. Singkatnya itu di sini data-data pasien akan dikumpulkan melalui biometrik. Itu bisa biometriknya ECG, EGG dan lain-lainnya seperti teman-teman bisa lihat di PPT. Kemudian yang kedua ada personal level layer. Itu data yang tadi udah dikumpulkan akan disimpan di cloud di server utama. Dan yang ketiga adalah medical server layer. Itu data pasien yang udah disimpan di cloud akan disimpan lagi dan akan dianalisis secara manual, bisa juga secara AI. Kemudian yang keempat itu ada implementasi dan integrasi. Dalam implementasinya orang-orang yang berhubungan dengan IoT ini kayak masyarakat, nakes, itu mereka harus dikasih arahan dan pelatihan supaya bisa memakai IoT tersebut. Dan yang kelima adalah pengujian dan validasi. Setiap komponen harus dites agar tahu kita trouble-nya di mana. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Kemudian untuk kesimpulan, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, tidak perlu saya jelaskan. Sekian dari kelompok kami. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar, insya Allah akan kami balas secepatnya. Sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.